wadidtu law anni alqa ikhwani. Sungguh besar rasa ingin, rasa rindu saya bertemu dengan saudara-saudara. Apa kata sahabat? Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasul, antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani, adapun saudaraku, alladzina amanu bi walam yarani. Yaitu orang-orang yang beriman kepadaku meskipun dia tidak pernah lihat aku. Insyaallah, gitu cintanya. Tidak pernah lihat wajahku, tidak pernah dengar sabdaku, tidak pernah lihat sifatku secara lahiriah, tetapi beriman kepadaku. Siapa yang dimaksud? Insya Allah orang yang benar-benar cinta, yang benar-benar beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kasus-kasus yang baru-baru ini, polisi tembak polisi yang mati CCTV. Astagfirullahaladzim. Coba bicara politik orang ini. Kalau Bapak jadi ini satu catatan ya. Pelecehan terhadap Rasul SAW ketika mengatakan malam Jumat adalah sunnah Rasul, yang diidentikan bahwa hanya berhubungan suami istri. Ini mudah-mudahan teman-teman tidak mengulangi kata-kata sunnah Rasul ini dengan identik ya. Sunnah Rasul betul bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sunnahnya menikah, Rasul SAW bagaimana berkeluarga, banyak sunnah-sunnah Rasul SAW dalam hubungan rumah tangga. Tetapi jangan diidentikan malam Jumat sunnah Rasul yuk. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, pemirsa yang budiman ya, sahabat besti sekalian, sudah jelas sekali ya, tentunya apa yang dijelaskan oleh Ustadz. Ya, ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Silakan. Ya. Bagaimana pendapat Ustadz ya? Ada orang yang menghina Rasulullah, tapi banyak umat Islam yang hanya diam Ustadz. Ya, bijaknya seperti apa Ustadz? Menghina Rasul SAW kemudian kita diam. Buya Hamka ya. Kalau agamamu dihina, tentu agama ini bukan hanya Islam, tetapi berkaitan dengan Tuhanmu dihina, Nabimu dihina, kitabmu dihina. Lantas engkau tidak membela, lantas engkau berdiam diri, ganti bajumu dengan kain kafan. Tidak ada artinya kehidupanmu kalau tidak bergeming terhadap penghinaan yang menghina kekasih kita. Kira-kira dikembalikan. Kira-kira kalau istrimu dihina, antum punya istri dihina, antum punya istri dilecehkan, pengantin baru kok sudah dilecehkan. Kira-kira antum mau diam? Padahal selama latihan silat tuh ada basic silat bela diri. Istrinya kira-kira antum mau diam? Aduh. Gas. Kalau antum melawan, kalau antum membela, seharusnya ketika Rasul dihina, pembelaan antum harus lebih daripada itu. Insyaallah. Ya. Kenapa? Karena tadi bahwa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidun nas ajma'in. Kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian cinta kepadaku lebih daripada semuanya. Oleh karena itu, kita harus membela. Tapi membelanya, bagaimana cara membela? Membela ada 3 tadi ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Itu kemungkaran, maka rubah dengan tangan. Rubah dengan tangan kalau orang punya wewenang untuk itu. Ya, contoh Pak Presiden lihat kemungkaran, rakyatnya bikin seperti ini, bikin seperti itu. Para wakil-wakil rakyat di DPR umpamanya lihat kemungkaran, ada pelecehan terhadap syariat Islam, ada pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW. Para polisi, aparat penegak hukum melihat pelecehan, punya kemampuan untuk itu, maka apa? Rubah dengan tangan, tangkap, rubah undang-undang, bikin peraturan terhadap penistaan agama, penistaan Rasulullah SAW, penistaan kepada Islam umpamanya. Bikin aturan, kenapa? Karena orang punya kemampuan untuk itu. Jangan torang. Kemudian ketika ada orang yang menghina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, umpamanya orang pemimpin menghina Rasul SAW, jangan rubah dengan tangan pergi pukul dia. Kenapa? Karena orang akan terjerumus pada pelanggaran hukum yang lain. Tidak usah langsung orang datangi ke sana. Kalau kita tidak punya power dan kekuatan untuk itu, atau sama halnya ketika ada anak tetangga yang
isap lem umpamanya. Ini kemungkaran. Jangan orang pribadi, jangan orang yang dipukul, karena bukan orang kemampuan. Serahkan kepada aparat. Aparatlah yang berkewajiban. Fa'in lam yastati, tidak mampu merubah dengan tangan, falyughayyirhu bilisan. Rubah dengan lisan. Nasihat. Bahkan boleh saja dalam kondisi saat ini saya mengatakan boleh saja kita melakukan protes, demo dalam arti kata. Demo terhadap kepolisian, karena terkadang nanti orang pihak aparat nanti dikatakan demo baru beringar. Sekarang hukum di atas hukum saya perhatikan viralkan. Kalau yang tidak viral, yang tidak mau dapat proses. Ini kasus-kasus yang baru-baru ini, polisi tembak polisi yang mati CCTV. Astagfirullahaladzim. So, bicara politik orang ini. Kalau Bapak kalau itu tidak viral, mungkin tidak ada respon atau kurang respon, maka terkadang harus kita ungkapkan seperti itu. Ya. Pelecehan terhadap Rasulullah SAW kan di beberapa negara, ketika Denmark, warga negara Denmark bikin karikatur terhadap Nabi SAW, pelecehan terhadap Rasulullah SAW, seluruh dunia melakukan aksi protes. Maka ada sikap yang diambil oleh pemerintah Denmark di sana. Ya. Dan ada film layar lebar yang menghina Islam, menghina Rasulullah SAW, ada demo. Itu jirah dari dalam. Tidak dengan langsung, kalau begitu orang invasi Denmark, kita serang ke sana, kita berperang ke sana, menimbulkan mudarat yang lebih besar. Maka Islam itu jirahnya tinggi, tetapi juga realistis, sadar diri, apa yang harus lebih cerdas dalam bersikap. Kemudian fa'ilam yastati fabi qalbi, tidak mampu maka rubah dengan hati. Ingkari, jengkel, marah, sampai dengan anak kecil dipukul, mau melapor, yang pukul pak kita papa, mau lapor kemana? Iya, atau yang pukul pak kita polisi, umpamanya, mau lapor kemana? Tidak bisa, mau ditegurnya, dengar, rasa geram dari dalam hati ada, bisa. Doakan, semoga Allah berikan hidayah, semoga Allah berikan balasan, semoga Allah mengutuk, semoga Allah begini dan begitu pada semua kemungkaran secara umum, baik itu pelecehan terhadap Rasul atau kemungkaran-kemungkaran yang lain. Lanjut Ustaz ya. Silakan. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Pendapat Ustaz, bagaimana dengan orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, kemudian mengakui umat bahwa dia itu adalah umat Rasulullah, akan tetapi tidak mengikuti apa yang Rasul ajarkan, misalnya tidak sholat. Ya. Gimana itu Ustaz? Makanya cintanya dusta, cintanya palsu, dan tidak selayaknya orang mencinta kemudian melakukan itu. Ya. Orang yang mencinta tentu ingin membahagiakan orang yang dicintainya. Membahagiakan orang yang dicintai, kerjakan apa yang dia senangi, apa yang diperintahkan. Jadi pengakuan cintanya boleh saja, orang mengaku-ngaku cinta, ya semua cinta. Bukankah tiap hari antum katakan cinta kepada istri? Cinta, kata-kata cinta. Mungkin sedang di luar sudah bawa WA cinta-cinta. Tetapi cinta itu tidak sekedar ungkapan, akan tetapi tindakan yang nyata akan cinta. Ya. Ya. Jadi begitu teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya lagi Ustadz, masih ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Ya, bagaimana apa yang kita lakukan sebagai cinta kita kepada Rasulullah? Kalau kita cinta kepada Rasul, apa yang kita lakukan tadi? Iya. Cinta dari hati, ucapkan dengan lisan, ungkapkan secara langsung, ya Rasulullah, saya sangat cinta, saya sangat rindu, ya. Berziarah ke makam beliau ketika turun ke Madinah, mengucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasulullah SAW, siapa yang berziarah kepada aku di waktu aku mati, seakan-akan dia berziarah pada aku pada saat aku hidup, ya. Jadi berziarah ke beliau, ada rasa rindu dalam hati, diucapkan secara lisan, kemudian tunjukkan dengan amaliyah keseharian, membela beliau, mengamalkan sunnah beliau,
mengikuti kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan kadang disalahartikan sama teman-teman kalau bilang sunnah Rasul. Jadi ini satu catatan ya, pelecehan terhadap Rasul SAW ketika mengatakan malam Jumat adalah sunnah Rasul, yang diidentikan bahwa hanya berhubungan suami istri. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak mengulangi kata-kata sunnah Rasul ini dengan identik ya. Sunnah Rasul betul bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sunnahnya menikah, Rasul SAW bagaimana berkeluarga, banyak sunnah-sunnah Rasul SAW dalam hubungan rumah tangga. Tetapi jangan diidentikan malam Jumat sunnah Rasul yuk. Seakan-akan jima itu adalah sunnah Rasul SAW dan malam Jumat itu hanya aktivitasnya hanya itu saja. Nauzubillah. Jangan sampai ini terulang dan menjadi satu kebiasaan yang kita ucapkan bahwa mengatakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mengatakan kita baca surah, kita baca banyak salawat sunnah Rasul SAW. Ya, benar bahwa dikatakan berhubungan suami istri juga termasuk sunnah Rasul SAW di hari Jumat. Ya, dengan dalil man ghasala wa ightasala, siapa yang mandi dan mandi wajib ya, mandi wajib. Sebagian ulama mengatakan ini dikatakan di situ ya bukan hanya mandi Jumat, tetapi memang mandi wajib karena hubungan suami istri. Tetapi miris rasanya ketika jangankan orang, para perempuan nakal sekalipun mengungkapkan itu. Malam Jumat nih sunnah Rasul. Bahkan non muslim sekalipun terkadang mengungkapkan itu sunnah Rasul. Ini sudah pelecehan terhadap agama kita. Siapa yang salah? Orang yang salah. Orang yang membiasakan. Orang yang mengajarkan. Orang yang tidak ada girah sedikit pun. Yang harus orang luruskan bahwa jangan ulangi malam Jumat sunnah Rasul hanya berhubungan suami istri. Ini apa ya? Sebagai wujud kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada lagi Ustaz. Ini menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat kita. Ya, mengenai tentang kenapa sih Rasulullah itu begitu cinta kepada kita Ustaz, umatnya, begitu perhatian kepada kita semua Ustaz. Ada apa sebenarnya Ustaz? Padahal Rasulullah sudah dijamin untuk masuk surga. Ya. Ya. Kemudian apa untungnya juga Rasulullah mencintai kita begitu. Jadi itu yang jadi pertanyaan kita. Itulah jadi pertanyaan kita. Bahwa Rasulullah SAW sudah dijamin surga, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ingin diberikan kekayaan, Rasul SAW sudah ingin diberikan kekuasaan, kerajaan, Rasul ingin diberikan semua kenikmatan di dunia oleh musuh-musuh Islam. Tetapi Rasulullah SAW menolak itu semua. Kenapa? Karena mendahulukan kita, mencintai kita. Kenapa Rasulullah SAW mencintai kita? Karena Rasulullah SAW sudah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyebarkan agama ini, syariat ini, dan tidak boleh ada rasa takut, tidak boleh ada rasa ragu sedikit pun dalam menyampaikan risalah ini. Oleh karena itu, agar tersampainya amanah Allah Subhanahu Wa Taala ini, beliau harus mengorbankan semuanya. Ya. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta dengan orang, bukan hanya sahabat-sahabatnya yang hidup di zamannya. Kata Rasulullah SAW, "Wudittu law anni alqa ikhwani." Sungguh besar rasa ingin, rasa rindu saya bertemu dengan saudara-saudara. Apa kata sahabat? "Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah?" Bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasul, "Antum ashabi," kalian sahabat-sahabatku. "Ikhwani," adapun saudaraku, "alladzina amanu bi wa lam yarani," yaitu orang-orang yang beriman kepadaku meskipun dia tidak pernah lihat aku. Tidak pernah lihat wajahku, tidak pernah dengar sabdaku, tidak pernah lihat sifatku secara lahiriah, tetapi beriman kepada aku. Siapa yang dimaksud? Insya Allah orang yang benar-benar cinta, yang benar-benar beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi ya sudahlah, tidak usah banding-bandingkan orang dengan Abu Bakar. Ya kan ada orang begitu. Mana saya sempat ditanya, "Ustaz, bagaimana dong? Kalau sahabat cinta kepada Rasul ya wajar. Umar bin Khattab ada yang mengganggu Rasul, cabut pedang, mau membela Nabi SAW. Ya wajar, kenapa? Karena orang hidup bersama Nabi SAW. Orang yang jauh bagaimana? Ya, bagaimana orang pembelaan kepada Rasulullah SAW? Kalau orang wajar, kalau orang
Seandainya kita juga hidup di zaman Nabi, saya juga siap. Oh, jangan dulu, jangan banding-bandingkan. Kenapa? Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya Abu Bakar, bukan hanya Abu Hurairah, di sana juga ada Abu Jahal, di sana juga banyak munafik. Jangan sampai kalau semangat ibadah kita saat ini, bagaimana orang pe sholat subuh, bagaimana orang pe sholat isya, bagaimana orang pe puasa, bagaimana orang pe baca Quran, bagaimana orang pe sedekah, saat ini kemudian dibangkitkan di zaman Nabi SAW. Kalau orang zaman Nabi kaget-kaget orang pengikut Abdullah bin Ubay bin Salul, pengikut Abu Jahal bahkan ya. Jadi nggak usah dibandingkan, cukuplah kita mengatakan alhamdulillah meskipun tidak ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan kita, tetapi kita melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita sudah dianggap saudaranya Nabi SAW. Subhanallah. Insyaallah. Jadi begitu teman-teman sekalian, ya semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz ya kemudian kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Insyaallah. Ya terlebih khusus kepada bagaimana kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita akan dikumpulkan dengan Rasulullah karena kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini ada pertanyaan dua lagi Ustadz. Ya. Gimana pendapat Ustadz ya mengenai tentang orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, sayang kepada Rasulullah, tapi di hatinya masih ada kebencian kepada ciptaan Allah, bahkan pada orang Muslim dan orang Muslim itu sendiri. Cinta kepada Rasulullah tetapi dia benci kepada sesama ya. Idealnya ketika kita cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menomorsatukan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah tidak ada masalah. Idealnya ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita pasti taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kerjakan perintahnya, meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Idealnya kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengikuti semua ajaran Allah dan Rasulnya. Bahkan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, banyak orang yang mengatakan cinta kepada Allah SWT, kemudian diuji. Ujiannya apa? Agar bisa lolos ujian bahwa benar-benar cinta, itu tadi firman Allah SWT, Kul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi katakan wahai Muhammad, kalau engkau mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka ikutilah aku. Kalau engkau mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar engkau cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujiannya ikuti aku. Maka insya Allah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau benar cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Jadi jangan hanya di hati, tetapi buktikan dengan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ujiannya ini. Ini ujiannya bahwa dan ini bisa kita evaluasi. Benarkah kita cinta kepada Allah? Sejauh mana kita mengikuti Rasul SAW? Nah, itu secara umum. Namun, apakah ada kesalahan? Apakah manusia itu bisa khilaf? Bisa saja masih melakukan maksiat, bisa saja melakukan dosa, bisa saja masih membenci sesama Muslim. Apakah itu bisa terjadi? Sangat memungkinkan. Kenapa? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu punya salah. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa punya dia bertaubat. Maka dikatakan orang bertakwa. Dalam surah Ali Imran dikatakan wasari ulama maghfiratu min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu lil muttaqin dan seterusnya. Kemudian karakter yang keempat apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Coba perhatikan. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukan fahisha, perbuatan keji, aw zalamu anfusahum, dia menzalimi dirinya sendiri dengan kemaksiatan, dzakarullah, cepat ingat kepada Allah, wastaghfaru lidzunubihim, dan memohon ampun atas dosa-dosanya, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan dengan pengakuan bahwa siapa bisa mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, lam yusiru ala ma fa'alu hum ya'lamun, dan tidak mengulangi dosa tersebut
sedangkan dia dalam kondisi sadar. Jadi orang bertakwa saja terkadang masih melakukan kesalahan dan dosa. Tetapi bedanya orang bertakwa dengan tidak bertakwa, ketika melakukan dosa ada yang berlarut-larut, ada yang segera bertaubat. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa orang yang cinta Rasul maka sudah tidak ada DP dosa, orang cinta Rasul maka hatinya sudah bersih total, orang cinta Rasul SAW maka sudah ibadahnya sudah luar biasa. Tidak juga demikian. Cinta Rasul adalah sarana untuk meningkatkan motivasi ibadah kita, membersihkan hati kita. Selalu jadi alarm, katanya cinta Rasul kok masih begini, katanya cinta Rasul kok masih begini. Jadi kata cinta Rasul itu yang mengarahkan kita kepada mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Alaihi Wasallam. Selanjutnya Ustadz, sunnah Rasul itu kan banyak. Nah, apakah ya dinyatakan mencintai Rasul itu menjalankan semua sunnah beliau, atau mengambil salah satu yang merasa nyaman buat kita kemudian menjadikan amalan rutinitas kita, Ustaz? Cinta Rasul banyak, sunnah Rasul banyak. Apakah harus kita lakukan semua? Kalau bisa kita lakukan semua, orang yang lakukan semua. Tapi kalau orang tidak bisa lakukan semua, maka orang pilih. Bukan sekedar yang enak ya. Maksudnya orang pilih yang orang mampu. Jangan sekedar wah ini mampu bukan enak. Ya. Tetapi insya Allah melaksanakan sunnah Rasulullah SAW bisa jadi nyaman kok. Kalau benar-benar dari hati ya. Sholat malam bukan sekedar keinginan, tapi ada tingkatan tertinggi. Sholat malam menjadi sebuah kebutuhan. Saya butuh maka saya sholat. Itu nyaman rasanya. Ya. Bersedekah bagi orang berkurang harta, tapi ada orang senang sekali bersedekah. Ketika dia bersedekah melihat orang senyum, senang rasanya. Lebih senang daripada orang yang diberi. Jadi memberi itu bagi orang itu berkurang, bahkan mungkin ada orang keluarga lain, karena terlalu banyak memberi. Tetapi orang yang memberi terkadang bahagianya itu lebih daripada orang yang dapat bantuan. Ya, kenapa? Karena insya Allah sunnah Rasulullah SAW itu menyenangkan. Yang penting sudah sampai pada level menikmati ibadah, bukan sekedar tuntutan. Kenapa sholat? Ya karena wajib. Kenapa sholat? Saya butuh sholat. Saya butuh waktu untuk sholat. Saya butuh waktu berdua-duaan dengan Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk saya menyampaikan segala keluh kesahku. Di sinilah waktu saya untuk beristirahat. Justru istirahatnya sholat. Ya, dia senang dengan ibadah. Jadi melaksanakan sunnah Rasulullah SAW betul tidak mesti semuanya, tetapi bisa kita memilih yang mana yang mampu kita lakukan. Bahkan kalau perlu yang mana yang mampu kita rutinkan. Karena kata Rasulullah SAW, inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu meskipun sedikit. Ya, saya mau sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam puasa Senin Kamis umpamanya, atau sunnah Rasul SAW yang disampaikan pada sunnah puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, tetapi dilakukannya cuma 1 minggu, 3 kali puasa 4 hari nyanda. Ya, cuma 1 minggu. Mending Senin Kamis tapi 1 tahun. Mending hari Senin saja tetapi 1 tahun. Saya membaca Al-Quran, bisa membahatamkan Al-Quran dari pagi sampai malam 30 juz, tapi sekali setahun. Mending baca 1 halaman tiap hari sepanjang tahun. Jadi yang orang bisa rutinkan itu yang paling bagus. Sunnah Rasul yang orang bisa rutinkan itu yang paling baik. Bersedekah 1 juta tapi 1 kali seumur hidup, mending 1000 tiap hari. 1000 tiap hari itu lebih baik, lebih mending daripada 1 juta 1 kali seumur hidup. Jadi orang bersedekah, orang beramal sedapat mungkin yang bisa orang rutinkan, yang orang bisa amalkan secara kontinu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Sebenarnya masih banyak sekali yang mau ditanyakan Ustaz. Ya. Tetapi karena waktu, maka insya Allah kedepannya ya kita membahas tema yang lain lagi. Insya Allah kita dipertemukan lagi di kajian ya di Sahabat Besti, bincang serius tapi santai, Masya Allah.
Ya, insyaallah ya. Ya, semoga pertemuan hari ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aplikasinya juga ada begitu, pengaplikasiannya juga ada begitu. Ya. Bukan mengaku cinta tapi tidak melaksanakan dengan perbuatan. Nah itu ya, tadi sudah Ustadz yang sudah jelaskan tadi. Ya mungkin itu dari saya. Jika banyak kata yang salah, itu datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wal qalam yawma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.